Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu pagi ini setelah beberapa lama. Saya nggak masuk kelas ya. Agak lama. Saya nggak masuk kelas sejak kapan ya? November awal. Nah pagi ini kita ketemu lagi. Sebelumnya ketua kelas, Mbak, tolong pimpin berdoa, Mbak. Kita berdoa bersama-sama. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kegiatan kita hari ini dimudahkan dan dilancarkan semuanya. Amin. Ketua kelas, monggo berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita ijabah. Kemudian hari ini yang nggak masuk, ini nggak kelihatan, ada 2 orang kayaknya. Dulu sama? Sakit? Sakit? Atau izin? Ada suratnya? Ada. Mudah-mudahan lekas sembuh teman kalian yang lagi sakit sehingga bisa cepat bergabung lagi dengan kalian. Baik. Kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat? Alhamdulillah. Kayaknya ceria pagi-pagi. Iya, dengar kata santai ceria banget. Ya kita santai aja, nggak usah sepaneng, nggak usah sepaneng. Artinya kita tetap santai sekalipun harus serius. Serius tapi santai kan sulit. Piye yo, serius tapi santai gimana? Ya pokoknya serius tapi tidak usah sepaneng. Oke ya? Oke. Nah, karena sepaneng itu kadang-kadang malah menghambat. Yang jadi seharusnya tahu jadi nggak tahu. Yang seharusnya kalian bisa menjawab jadi tidak bisa menjawab karena sepaneng. Nah, hilangkan sepaneng itu. Kalian belajar itu harus dengan kesantaian tetapi tetap serius. Keseriusan kalian dalam belajar itulah yang akan membawa hasil untuk kalian nanti. Karena segala sesuatu kalau kita seriusi bersama, kalau kita serius menyikapi, insya Allah nggak ada masalah. Insya Allah nggak ada masalah. Yang penting kita melakukan sesuatu dengan hati yang bersih. Kalian datang ke sekolah, niat kalian apa toh? Nawaitu ta'aluma linjalatil. Jadi kalian itu dari rumah katanya ke sekolah niat mencari ilmu. Ngopo kok dadak golek ilmu? Supaya menghilangkan kebodohan, supaya tidak menjadi orang bodoh. Kita itu dosa kalau jadi orang bodoh. Nah, makanya supaya kita tidak menjadi orang bodoh harus betul-betul belajar yang baik, semangat. Kemudian yang berikutnya, kalian itu jauh dari orang tua. Orang tua kalian semua, bukan semua, mayoritas jauh dari luar daerah. Bahkan ada yang dari Sumatera. Kelas ini ada enggak yang dari Sumatera? Ada, yang dari Sumatera ada. Dari manapun kalian itu meninggalkan rumah. Barang siapa pergi dari rumah untuk mencari ilmu, maka perjalanan dia adalah jihad fisabilillah sampai kembali ke rumah. Oke ya, saya kira kalian apalah dengan yang gitu-gitu. Neng pondok mesti diajari kayak gitu ya. Ya, nah itulah pemacu semangat kalian. Jaga kepercayaan orang tua yang sudah rela jauh dari kalian. Wong tua mungkin berat sekali sebetulnya melepas kalian. Yakin saya. Pinginnya dekat dengan kalian, pinginnya selalu bisa menghadapi kalian sendiri. Tetapi apalah daya, karena satu hal kalian harus dikirim ke tempat-tempat yang jauh semata-mata demi masa depan kalian sendiri. Oke ya? Oke ya? Baik. Nah, kali ini
saya harus menyampaikan materi untuk jatah kita hari ini. Materinya ini. Gerak melingkar. Materi gerak melingkar itu, ini materi setelah gerak lurus dan gerak parabola yang dulu pernah kalian pelajari. Baik, bentar saya. Nah, yang pertama untuk materi gerak melingkar, kalian harus memahami betul dengan apa yang sudah kalian pahami dari gerak lurus. Harus dipahami betul. Dan itu sudah kalian pelajari. Sebelumnya. Saya terlebih dahulu mencoba mengulik kembali tentang materi sebelum hari ini. Materi kinematika yang kalian pelajari itu membahas tentang gerak. Gerak ada berapa macam, Mbak? Ada dua macam gerak, apa saja? Gerak lurus sama Berapa? Dua, gerak lurus sama gerak melingkar. Gerak melingkar. Oke, ada yang lain ingin menambah jawaban? Teja Wening, ingat nggak? Ada berapa macam gerak? Kemarin kalau nggak salah sudah disampaikan, gerak dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama menurut lintasannya. Ada berapa macam? Kemarin? Ada 3. Apa saja? Gerak lurus, gerak apa tadi? Melingkar dan parabola. Gerak lurus, gerak melingkar, gerak parabola. Gerak lurus itu lintasannya berbentuk garis lurus. Kemudian gerak melingkar lintasannya berbentuk melingkar. Kemudian gerak parabola lintasannya lengkung begini ya. Baik. Nah, itu yang sudah kita pelajari. Kita hanya satu yang belum kita pelajari. Gerak lurus sudah, gerak parabola sudah. Tinggal gerak melingkar yang belum kita pelajari. Nah, sebelum mempelajari gerak melingkar, kalian harus tahu dulu kenapa toh gerak melingkar mendadak dipelajari. Kayaknya memang ini satu hal yang kalian kadang-kadang begini. Kadang-kadang itu kita bingung ngapain toh harus mempelajari ini. Contoh matematika. Kalian biasanya tiap hari hanya kenal dengan penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Kalian jajan es 1.000, kalau beli 5 ya 5.000 gitu aja kan. Pernah kalian jajan harus pakai sinus kosinus? Pernah belum? Nah, seolah-olah hari ini kita belum bisa memanfaatkan. Seolah-olah. Tetapi yakinlah tidak ada sesuatu yang percuma yang kita pelajari. Yang kita pelajari itu pasti ada manfaatnya. Ini yang perlu kalian perhatikan. Apa yang harus kalian kuasai untuk mempelajari gerak melingkar? Yang pertama, kompetensi minimal yang harus kalian kuasai. Yang pertama, kalian dapat menganalisis besaran fisika pada gerak melingkar dengan kecepatan konstan. Kemudian yang kedua, melakukan percobaan dan mempresentasikan tentang gerak melingkar dan pemanfaatannya. Kemudian, waduh kecil banget. Kalian dianggap bisa mencapai tujuan pembelajaran hari ini jika kalian dianggap menguasai materi hari ini jika yang pertama, kalian bisa mengidentifikasi hubungan antar besaran pada gerak melingkar. Kemudian melakukan percobaan untuk menyelidiki hubungan antar
besaran. Inilah yang akan kita lakukan nanti. Dan menganalisis data hasil percobaan. Kemudian menyimpulkan hasil analisis hubungan antar variabel. Kemudian melakukan percobaan gerak melingkar menggunakan roda-roda. Nanti roda-rodanya sudah saya siapkan. Kemudian menyajikan hasil kerja kalian. Jadi ini yang nanti harus kalian kuasai. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini, setelah peserta didik dan guru, saya dan Anda. Peserta didik itu kalian, guru itu saya. Artinya kita di sini, kita itu yang ngomong sama yang dijak ngomong, termasuk kita di situ. Setelah kita mau berdiskusi, diharapkan kalian dapat mengidentifikasikan hubungan antar variabel. Nanti kita akan mempelajari kecepatan sudut, kecepatan linear, jari-jari lingkaran, kemudian percepatan sentripetal pada gerak melingkar beraturan. Kemudian setelah peserta didik melakukan studi pustaka itu buku yang kalian pegang, nanti kalian pelajari sejenak, dan berdiskusi, diharapkan dapat melakukan percobaan untuk menyelidiki hubungan antar variabel. Dan yang ketiga, setelah kalian melakukan percobaan, diharapkan kalian dapat menemukan hubungan antar variabel. Jadi hubungan antara jari, kalau jari-jarinya ditambah efeknya apa begitu. Nanti kita lihat masalah bersama-sama. Kemudian yang keempat, setelah peserta didik melakukan percobaan dengan penuh tanggung jawab, diharapkan dapat menyimpulkan hasil analisis. Dan yang kelima, dapat mempresentasikan hasil percobaan dengan penuh percaya diri. Jadi kalau saya terjemahkan begini. Yang pertama, kalian nanti mempelajari materi sedikit bentar, kemudian saya berikan tugas, saya berikan masalah untuk kalian selesaikan. Bagaimana cara menyelesaikan masalah? Nanti kalian menyelesaikan masalah dengan melakukan percobaan. Setelah kalian melakukan percobaan, kalian harus mengambil data. Datanya itu diolah, kemudian dipresentasikan. Oke ya? Baik. Baik. Di buku halaman 125, coba dibuka. Halaman 125 sudah ada di situ gerak melingkar, coba sambil dibuka. Nah, sambil kita lihat layar di depan. Yang kemarin sudah dipelajari tentang gerak lurus beraturan. Saya ingat sekali ada persamaan ini. Apa Mbak? V sama dengan S per T untuk mencari kecepatan. Ini tolong diingat-ingat. Kemudian kalau GLBB persamaannya banyak ya. Tetapi yang banyak itu berasal dari satu persamaan. Ini kan kemarin kan? A sama dengan delta V per delta T. Ini sudah kita pelajari. Nah, saya ingin sekarang kalian cermati gambar berikut. Ada video. Ada banyak banget benda-benda yang bergerak melingkar di sekeliling kita. Dari jam-jam yang kalian pakai, roda motor kalian, sampai bumi yang kalian pijak sekarang pun juga bergerak melingkar. Maha suci Allah yang udah bikin semua ini berjalan sesuai batasannya. Apa ya kalian bakal eksis di dunia ini kalau bumi sedang sahabat-sahabatan sama Jupiter, atau bahkan tabrak-tabrakan sama matahari? Jadi, yuk kita pelajari besaran apa aja yang ada di gerak melingkar dan bagaimana hubungan mereka dengan besaran-besaran di gerak lurus yang sudah kita bahas di bab sebelumnya. Perbedaan mendasar dari gerak lurus dan gerak melingkar adalah bentuk pembahasannya. Tapi selain itu, jika pada gerak lurus dan gerak parabola, yang kita ukur adalah perubahan posisi benda secara horizontal atau vertikal. Di gerak melingkar ini, yang kita ukur adalah perubahan sudut vertikal yang ada di suatu benda terhadap titik acuannya. Oke, itu untuk pengantar kita hari ini. Jadi tadi sudah disebutkan perbedaan antara gerak lurus dan gerak melingkar ada pada bentuk lintasannya. Baik, coba cermati gambar-gambar ini. Gambar pertama,
Gambar pertama, ini apa? Helikopter. Nah, di sini yang kita lihat itu bukan helikopternya, tapi apanya? Putaran baling-balingnya. Kemudian yang kedua, kincir angin. Kemudian yang ketiga, apa? Tong setan. Tahu tong setan dia? Gaul. Kamu sering pasar malam ya? Enggak, Pak. Hah? Kok ngerti tong setan? Tahu tong setan? Pernah lihat? Pernah. Nah. Oke, yang keempat, kincir air untuk menaikkan air. Teknologi sederhana tapi cerdas untuk menaikkan air. Kemudian yang kelima, ini balap motor, tetapi yang kita lihat adalah tikungannya. Saya lanjut, coba yang kalian lihat di video. Kanus pongan Pak, diambil dari itu. Di bawah itu ada keterangan apa yang menjadi titik perhatian. Tadi contoh-contoh benda-benda yang bergerak melingkar. Itu kalian sering temui dalam kehidupan sehari-hari. Saya sedikit ingin tanya-tanya. Coba kamu perhatikan. Nah, ketika jarum jam ini saya taruh di sini dulu. Saya berputar 1 kali putaran. Ini menunjukkan waktu berapa lama? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk jarum yang panjang ini berputar 1 kali putaran? Berapa? 60 menit. Membutuhkan waktu selama 60 menit untuk 1 kali putaran. Sudut yang ditempuh 1 kali putaran berapa derajat? 360. Nah, nanti inilah yang akan kalian selidiki. Kalau tadi frekuensi dibilang jumlah putaran yang ditempuh dalam setiap satuan waktu, berarti kalau ini 1 kali putaran, jumlah putarannya 1. Betul. Waktunya 60 menit. Kalau saya balik, dalam 1 menit menempuh berapa putaran? 1 putaran. Ada yang namanya kecepatan linear. Kemudian sudut tempuh. Kemudian kecepatan sudut. Ini besaran-besaran yang akan kita selidiki nanti. Perbedaan kecepatan linear dan kecepatan anguler atau kecepatan sudut. Kalau kecepatan linear itu menghitung panjang lintasan, kecepatan sudut menghitung perubahan sudutnya. Ada masalah yang harus kita selesaikan. Gerak melingkar itu penerapan yang paling mudah sehari-hari. Itu pada kita menyebutnya hubungan roda-roda.
Ini kalau dua roda, saya singgungkan begini. Nah, begini. Ini arah putaran, kemudian kecepatan sudut, kemudian kecepatan linearnya bisa kita analisis. Roda yang bersinggungan, yang kedua roda yang hubungannya sepusat, kemudian yang ketiga roda yang dihubungkan dengan tali. Masalah yang akan kita lihat, yang pertama, pernah bersepeda? Pernah. Jika kalian menginginkan kecepatan, kemudian di rumah kalian ada tiga sepeda yang tersedia, bedanya yang mencolok di mana? Ini kecil, ini sedang, ini besar. Kalau kalian ingin cepat, saya harus pakai sepeda yang mana? Nanti akan kita jawab. Kemudian masalah kedua, kalian dihadapkan pada jalan yang menanjak. Supaya enteng, di antara dua pilihan seperti ini, manakah yang kalian pakai untuk keadaan jalan menanjak? Nanti akan kita jawab kenapa kalian memilih itu. Tetapi untuk menjawab itu kalian harus tahu betul besaran-besaran yang terlibat. Kalian bisa menganalisis itu jika kalian sudah paham betul apa pengaruh satu besaran terhadap gerak melingkar. Dan yang kedua, ada penyebab benda bisa bergerak melingkar. Kenapa? Bergabung ke kelompok kalian, kemudian setiap kelompok silahkan mengambil LKPD satu-satu. Kelompok 1, kelompok 2, yang kalian perlukan ada di depan. Oke, sekarang kembali ke kelompok. Buka LKPD-nya di halaman mulai kita ke percobaan pertama. Percobaan pertama itu pakailah roda yang terbuat dari kardus. Kemudian percobaan kedua, rodanya menggunakan roda yang warna hitam. Untuk tabel 1, jari-jari diukur. Untuk kelilingnya dihitung. Kemudian tabel 2, panjang lintasan, kalian membuat jarak mendatar dengan panjang tertentu. Kemudian nanti kalian pakai stopwatch untuk menghitung jarak tempuh ketika roda digelindingkan. Untuk tabel 3 itu nanti menghitung dari data tabel 1 dan 2. Kemudian percobaan ketiga, kalian silahkan ambil alat gaya sentripetal di depan. Ini harus diputar begini. Hati-hati jangan nyampluk koncone. Yang diputar yang karet, jangan yang besi. Nanti kalau nyampluk koncone sakit. Kita mulai? Ya. Oke, kita mulai. Selamat bekerja. Kalian bekerja di kelompok masing-masing. Saya akan membimbing kalian dari kelompok ke kelompok untuk melakukan percobaan. Percobaan pertama, kalian akan melihat satu radian itu sebetulnya seberapa. Bisa? Bisa, diukur dulu jari-jarinya. Jari-jarinya diukur dulu, ditentukan rodanya. Betul-betul berimpit loh ya. Kemudian didapat titik, nanti ditarik ke pusat. Jaraknya berapa? Dua jari sepanjang 5,3. Nah, rujukannya dijalankan. Terus untuk setiap roda seperti itu ya. Sudah? Sudah? Oke, bentar. Berapa, Mbak? 60. Semua roda seperti itu ya. Dibuat dulu sudutnya. Ya.
55. 27. 57 sekitar. Benar? Tuh. Ya, semua roda seperti itu. Pak, ini udah, Pak. Udah? Ayo pinjam buset. Coba. Yang ini 57,3 udah diukur tadi. Udah diukur? Udah. Yang ini? Yang kedua tuh 55, Pak. 55. Oke. Untuk 3 roda diukur semua. Ini dihitung, Pak. Ya, dihitung. Dihitung. Satuannya meter loh, Mbak. Ya, jangan salah. Ini udah diukur sudutnya? Belum. Oke. Kita ukur coba. Ketemu belum, Mbak? Ketemu belum? Dikasih tanda di situ berapa derajat? Coba. 1 kali. Ini dibaca, Mbak. Ada yang baca. Bangkit. Ada yang baca. Baca HP saya. Baca HP saya. Kelihatan enggak? 33,5. Bentar. Oh, enggak stabil ya. Ini berarti perlu, yang penting harus stabil. Balik. Sorry. Aduh, kok nggak presisi ya pakai ini ya, nggak stabil. Kita pinjem ini aja. Mana busurnya tadi? Hah? Ini langsung dikerjain apa enggak? Iya, diisikan. Langsung diisi. Diisi ya, langsung diisi di LKPD-nya. Udah ketemu? Bapak ngisinya Tak pinjem busurnya. Diberi tanda, Mbak, di sini. Di sini di sudutnya diberi tanda berapa derajat ketemunya. Mungkin kalian setiap roda barangkali akan beda-beda. Kita beri nanti penjelasan. Coba. kebalik, Pak. Oh, balik. Sorry. 50. Ini kan? 50 berapa? 50 berapa baca? 50, 55, 60 kan gitu kan? 50 berapa? Kamu baca perpanjangannya sini. Kita berapa? 5? Jadi Ini 55-nya lebih kok. ya 55 tambah 4 cm. Jadinya kita di sini. Ketemu? Terus satunya lagi seperti itu diukur. Hah? Cara ngitung. Apa nih? Cara ngitung ini. Diukur. Derajatnya. Diukur sudutnya. Diukur aja sudutnya. Kamu buat lintasan gini di itu. Pakai bantuan kertas. Bantuan. Ah. Ini buat yang gelindingin. Oh, gelindingin pakai yang hitam, yang bisa gelinding ke. Ini kan juga gini kan, Pak. Dari sudut sini bisa sampai titik. Ya. Kan habis itu digaris. Ini kan digaris. Habis itu kan Diukur pakai. Ya benar. Udah ketemu? Ini 58. Itu di LKPD ditulis. Roda 1 berapa, roda 2 berapa, roda 3 berapa. Di sini aja ditulis.
Itu hasil ukurannya, coba perhatikan, Mbak. Roda 1 itu dapat berapa derajat? Roda 2 berapa derajat? Roda 3 berapa derajat? Nanti kita cross check dengan hitungan. Kita cross check dengan hitungan. Sementara yang penting ini kalian dapatkan dulu. Udah ya? Oke. Semua udah? Percobaan pertama sudah semuanya? Diukur, oh nunggu. Di nganu nih, busure Mbak, gantian. Udah ketemu? Ini biasanya dari sana sini apa yang ini? Yang ini. Bentar. digaris tadi, Ini kan? Iya. Nah. Ini kan? Oh berarti ini 50. 55. 5 berapa? 56. 56. Ini di kan 56. Yang dua udah belum? Udah belum? Diukur semuanya. Sebentar, yang lain nunggu dulu. Langsung ke kegiatan 2. Ke kegiatan 2. Sambil nunggu ngukur ke kegiatan 2 dulu. Yang digelendengke pakai yang hitam. Yang kegiatan 2 pakai roda yang warna hitam. Ambil 3 di antara 4. Ambil 3 di antara 4. 58. Oke, ditulis. Lima berapa? 57. Baik. Oke, ditulis. Ini udah ketemu semua sudutnya? Sudah? Sudah. Ditulis. Roda 1 berapa, roda 2 berapa, roda 3 berapa di percobaan pertama? Sudah, Mbak? Sudah? Coba dibuka percobaan pertama, diukur sudutnya. Udah 59? 56? 55 berapa? 50. Oke, disimpan dulu, udah ditulis di sini. Langsung ke kegiatan 2. Kegiatan 2, kalian mengukur jarak tertentu dulu. Boleh silahkan di meja, boleh di lantai. Biar kelihatan jumlah putarannya ditandai, Mbak. Ambil potongan kertas dikit, kemudian ini disumpeli kertas. Kan kalian putih, nanti muternya kan kalian lihat berapa kali putaran. Oke ya? Ini sudah diukur sudutnya belum? Belum. Ini belakang sudah diukur sudutnya belum? Coba untuk percobaan kedua, ambil 3 roda di antara 4. Sudah? Waktunya udah? Waktunya belum, masih cari keliling. Oh, cari-cari. Ya. Baik. Untuk glendengke nanti ini. Enggak. Ini kan ada lubangnya. Kalian tengeri pakai potongan kertas dimasukkan sini sehingga nanti glendingnya kalian kertasnya kelihatan berapa kali putaran gitu. Oke ya? Oke ya. Terus kelihatan berapa kali putaran. Yang belum ukur sudut, yang sudutnya belum diukur. Gantian ya. Oke. Percobaan kedua langsung. Oh, pakai solasi putih. Kan duwe solasi putih apa kidal putih ana? Tipek.
Ya, dikonversi ke meter. Ki sing ra ono bolongane ndi rodane. Tak tengeri ya. Ya Pak. Pakai tip X boleh. Aduh, tip X saya habis ya. Ini ada Pak. Mana? Ada tip X? Nah, Tak minta. Ya. Ini jadi nanti untuk menentukan putaran, yang kalian lihat itu putih-putihnya ini. Nah, ini. Ini kan terus kelihatan putarannya. Oke ya? Ya Pak. Nah, coba roda yang tidak ada bolongannya. Kalau roda yang ada bolongannya ditelusupi ke pinggir, Mbak, jangan tengah. Ya, ingat coba lebih. Ini gatok sih Pak yang Hah? itu yang Udah. Nah, betul. Yang dilihat kertasnya. Nanti kertasnya akan kelihatan berapa kali putaran. ini bebas sampai aplikasinya. Ki, yang nggak ada bolongan nih. Tengahnya di sini. Mbak, di belakangnya masih gebang. Yang ada bolongan nih. Nah, yang ada bolongan ini apa? lintasannya bebas. Bebas, yang penting lurus. Yang penting lurus, kalian nanti ini diukur dulu. Mau pakai ini yuk, udah kok. 100, enggak, pakai yang bulat aja. Pakai yang bulat. Artinya jangan 120 sekian. Misalnya 1 meter sampai sini ya. Ditandai 1 meter. Ditandai. Tik gitu aja. Oke. 1 meter dari ujung ke sini. Atau enggak mau dari ujung? Dari ujung aja. Baik, sampai sini ya. Sampai sini nanti digelindingke sampai sini. Satu ngoperat begitu sana cul langsung klik. Oke ya. Enggak. Jaraknya dari mana mau? Dari sini ya. Oke, mau berapa? Ambil tip X. Ini Pak, ini ada Pak. Oh. Mau berapa? 110 aja. 100? 110, oke. 110. Berarti dari ujung itu sampai sini gelundongke ke sini salah satu timer. Ya, sampai sini berapa menit? Untuk setiap roda ya. Hah? 122. Berapa? 122. Oh, tapi nanti main di tengah-tengah mesti melewat kayak arah jatuh gitu loh, Pak. Iya. 100, jangan 120. 80 aja. 80 aja. Oke. Berarti kamu ngelundongke niteni waktunya dari ujung sini. Dari sini sampai sini aja ya. Nanti 3 roda berbeda. Baik. Ini udah ngelindingnya belum? Hah? Dari mana? Mau dari mana? Mau seberapa? 1 meter ya? Atau 90? 0,9 meter jaraknya. Oke? Ya. Jadi kamu ngelindingke 3 roda dari sini sampai sini aja. Timernya hati-hati. Sini 120 meter, 120 ya. Ya. Oke, sampai sini. Perhatikan. Sing ngetik waktu siapa? Timernya siapa?
Nah, satu gelendeng G, satu timernya berhentinya di sini. Oke ya? Baik. Bisa membaca kan? Bisa membaca berapa detik kan? Iya, bisa. Oke. Ini udah ditengeri belum jaraknya? Belum. Mau sampai mana? Coba. Oke. Dari ujung situ ke sini. Ini ambil 1 meter ya? 1 meter ya? Baik. Timernya coba timernya. Di sini timer. Yang pegang stopwatch berarti berhentinya di sini ya? Begitu sampai di sini stopwatch plek. Agak panjang biar kelihatan. Atau rodanya yang gede coba. Nah, ini dari sini, ini kan di sini. Timernya lihatnya yang tandanya ini, yang ada tandanya dilihat betul-betul sama timernya. Udah, kalau udah, ini gelundungke saja. Tadi bisa Pak kita. Tadi bisa. Iya. Tapi Oke, mana Tapi kalau- nggak dihitung putarannya berapa? dihitung apa nih? Putarannya nggak dihitung Nah, berapa? yang ngitung putaran nanti dimungkinkan putarannya tidak penuh. Artinya misalnya 10 putaran tapi yang satu putaran tidak genap satu putaran. Nanti diperkirakan saja diambil, oh tadi berhentinya di sini, oh ini kira-kira 4 putaran. Kira-kira saja enggak apa-apa. Oke ya? Oke ya? Ini tandanya yang jelas. Tandanya yang jelas. Oke ya, datanya mana Mbak? Coba lihat, langsung di sana aja enggak apa-apa. Langsung di LKPD-nya aja enggak apa-apa. Jari-jari roda 1, roda 2. Oke, kelilingnya kelilingnya sudah. Itu yang roda ketiga Pak baru. Oke, ya. 2 roda. Lanjut. Nanti kalian bisa melihat, coba hitungan keliling kalian benar atau tidak, nanti bisa dicek. Cara ngecek gini. Ini kan di sini. Nah, sini taruh tanda di tepi buku sini. Digelendengke 1 putaran sampai ini balik lagi ke sini. Nah, ini di sini. Ukur panjangnya ini sama enggak dengan kelilingnya? Oh iya ya. Lah yo kan? Ini kan sini. Ini. Sinilah taruh sini ya. Yang ada tandanya saya luruskan dengan ini nut ini. Ini. Nah, ini selesai udah. Ini gelendengnya 1 putaran. Kalau 1 putaran pada garis lurus, gelendeng pada garis lurus ini, udah gelendeng 1 putaran sampai dia balik lagi di sini. Nah, dah yang lenceng ini ditengeri. Ukur dari sini ke sini. Sama enggak dengan kelilingnya? Ya Pak, siap. Oke ya, itu untuk ngecek hitungan kalian. Oke. Gimana? Kan udah muterin. Nah, Sudah dapat. Terus di oke, masukkan. Panjang lintasannya tadi berapa kamu? 110. 110. Berarti 1,1. Lihat satuannya. 1,1 meter diisikan. Kemudian roda pertama yang mana? Roda pertama, oke, urutkan saja dari roda terkecil sampai roda terbesar. Diurut ke. Roda pertama, kedua, ketiga. Tadi dimasukkan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jarak dari sana ke sini berapa lama. Masukkan, malah kamu tempatkan di tabel kedua. Oke ya? Oke, Pak. Oke ya. Nah, yang ini tinggal karena kamu sudah mengambil data untuk tabel kedua, kamu tinggal ngukur untuk tabel pertama. Jari-jarinya berapa, kemudian hitung kelilingnya. Iya, siap. Oke ya? Oke, keliling nanti boleh dicek hitungan kalian kelilingnya berapa, dicek dengan taruh di skala 0. Kemudian gelindingkan terus sampai 1 putaran. 1 putaran ini berarti kan 1 putaran ini 35. Nah, cocokkan dengan keliling hasil hitungan kalian. Sama atau tidak? Oke ya? Oke ya? Baik. Lanjut, dipindah dulu. Kelompok sini gimana?
Tinggal ngitung, Bapak. Tinggal ngitung. Iya. Coba lihat. Bapak, ini kan yang ini. Yang ini tuh yang ini sih. Nah, ya. Ya, yang ini. Yang ini. Nah, ya. Ini percobaan satu udah. Oke? Oke. Ini rumusnya yang Itu langsung diisikan di sini aja. rumusnya yang ini yang mana? Nah, kalau ini hitung. Ya rumusnya. Ya, rumusnya. Kalau ini hitung. Kalau ini hitung. Ini loh di sini. Nah, ini. Terus. Bentar. Kamu kalau pakai 22/7 di kalkulator bingung kamu? Iya kan? Iya, ini komanya ini sih. Iya. Ini satuannya meter loh ya. Iya kan. Nah, 0,0 berapa? 0,002. Itu berapa senti tadi? Jari-jarinya. 5,2. Enggak. Ini yang roda mana? Ini yang roda mana? Ini kecil. Nah, ini. Ye. Meter. Oke ya. Oke ya, bisa lanjut. Silahkan yang tabel 3 hitung. Diukur sampai ujung sini. Diukur sampai ujung sini. Nah, supaya tidak bergerak, ini kan ada penguncinya. Ini kalau ditekan, ini jepit. Nah, kalau ditekan ini bisa digeser. Ini bisa digeser. Nanti ukurannya berbeda-beda 3 kali. Misalnya kalian mengukur di sini misalnya ada yang 40 cm. 40 cm. Kemudian ada yang 50 cm. Diukur 40 cm, kemudian ini dikancing di sini. Kalau sudah 40 cm, dikancing di sini 40 cm-nya. Nah, ini untuk ngancing supaya tidak bergeser. 40 cm udah di sini kan? Udah sekian 40 cm ini supaya nggak bergeser. Yang ini bawah jangan dipegang pakai tangan. Yang dipegang sininya. Yang dipegang sininya. Nah, kalau udah muter, lepas aja begini. Nah, nanti kalian lihat 10 putaran. Lihat 10 putaran, jadi nginceng 10 putaran. Oke ya? Jangan ini yang diputar. Yang karet. Oke? Kenapa? Ya, lihat petunjuknya. Dilihat petunjuknya. Percobaan ketiga dilihat petunjuknya. Halaman berikutnya. Oh, diukur kita pertama berapa? Berapa? Nggak, kamu ngukurnya gini. Kamu ngukurnya ini. Yang pertama, coba dibuka yang percobaan 3. Percobaan 3 mana? Nah, dilihat langkah kerjanya. Ukurlah panjang tali dari ujung pipa bagian atas. Ujung pipa bagian atas. Ini atas, ini bawah. Yang bawah yang bandulnya besi. Nah, pipa ujung atas ini ukur mau berapa senti. Ukurnya dari sini ke sini. Nanti kalau misalnya kurang talinya aja yang kalau begini. Nah, kalau sudah dapat ini dikunci aja. Kalau sudah dapat ini dikunci aja. Kuncinya biar untuk tenger. Oh, posisinya harus ada di sini. Untuk tenger begini. Nah, ini berarti kalau ini di sini, ini berarti panjang ini sudah terukur. Paham? Nah, kalau sudah tinggal puterkan aja. Puterkan aja. Nah, ngitungnya ini kan seharusnya tidak boleh ini berubah. Ini tidak boleh berubah kan? Nah, ini supaya ini tidak berubah, tidak masuk, ini tekuk sedikit. Nah, begini. Supaya ini tidak masuk.
Jadi kamu butuh 10 putaran untuk muter, ini tetap di sini tanpa dipegang pakai tangan begini. Oke ya? Oke ya? Nah, nanti kalau ini sudah 10 putaran, panjangnya ini diubah lagi. Lakukan hal yang sama. Oke. Nah, nanti kalau bandulnya perlu ditimbang, timbangannya ada di depan. Bandulnya perlu ditimbang, timbangannya ada di depan. Coba. Bentar, ini semua aja. Semua aja. Bentar. Di itu ada timbangannya enggak? Ada masa berapa? 0,075 kg masukkan ke sana. Itu bandul apa? Itu bandul apa? Logam. Dibaca dulu. Di situ istilahnya bandul apa? Beban apa di situ? Beban hidup. Hah? Beban apa? Ini. Nah. Beban gantung berapa? 0,075. Dimasukkan sini aja langsung, Mbak. Nanti lupa. 0,075. 0,057. Iya, Itu satuannya apa? Kilogram. Ini kilogram. Langsung di kilogram aja, Mbak. Enggak. Ini langsung kilogram aja. Satuannya diubah ya. Ini 0,075 ini kan kilogram. Ya. Nah, ini satuannya diubah kilogram. Oh, ini kilogram. Kaki Ya. kita tambah K. Kemudian masa beban putarnya. Timbang. Tangannya. Berapa? 0,011. 0,011 ini. Oke. 0,011 kilogram. Oke ya. Wes nggak apa-apa. Baik, yang dibedakan adalah panjang talinya. Nanti jari-jarinya, panjang tali ini kan diisikan di sini. Oke ya? Nah, stopwatch-nya main. Stopwatch main untuk 10 putaran butuh berapa menit? Butuh berapa detik? 0,016. Ditulis. Ditimbang dulu di depan. Kalau udah dibawa aja ke sana enggak apa-apa timbangannya. Timbangannya dibawa ke sana enggak apa-apa. Timbangannya dibawa ke sana enggak apa-apa daripada ngumpul di sini. Timbangannya mundur enggak apa-apa. Ini namanya beban apa, Pak? Beban apa? Apa? Yang mana kalau yang diputar itu beban putar. Beban putar kan beban gantung. Kamu mau nggak aku gantung? Belum. Rasa aja. 0,0. Ininya biar gak turun gimana? Apa nih? Biar gak turun gimana? Kan ini mau diputar. Ini di sini. Nah, kue ngukurnya itu dari sini ke sini. Kalau udah diukur baru ini untuk ditengeri gini untuk ganjel supaya tidak naik bukan tidak turun. Ganjelnya gimana? Tekuk sidik gini. Nah, tekuk dikit gini. Ini kan nggak bisa masuk kalau nekuk. Ini supaya ini ukuran sini ini nggak berubah. Oh, berarti ukurnya dari sini sampai sini? Iya lah, kamu dari mana? Dari ini. Enggak, dari sini ujung atas pipa. Ya. Ujung atas pipa sini ke sini mau berapa. Kalau ini udah diukur ini disesuaikan, ini dimatikan, ini gue ganjel gini loh. Nah dah, kalau sudah ini sekian kan putar ke ini enggak supaya enggak naik stabil. Tadi udah dicoba tapi nggak bisa itu sih. Enggak bisa apa? Itu naik. Nah ini ketika ini stabil kamu hitung 10 kali. Oh ya. Kamu hitung 10 kali. Kalau terlalu lama pasti naik. Lama-lama pasti naik. Kamu hitungnya sebelum naik hitung 10 kali. Berarti yang diukur dari sini sampai sini. Ya, kemudian kalau ini sudah ngukur sini, ini dimatikan. Nah, begini. Oke ya, agak dipercepat.
Kita kehabisan waktu. Ini di atas gini, Pak. Kamu ukur mau berapa? 40. 40 diukur 40 itu dari sini ke sini. Perhatikan dulu. 40 dari sini ke sini, kalau sudah 40, ini dimatikan. Nah. Dah, baru diputar. Diputar, kamu muter 10 kali. Kamu muter 10 kali begini. Nah, tepat ketika kalau ini di sini, ini berarti kan 40 sana. Hitung 10 kali. Kalau kamu kelamaan nggak ngitung-ngitung, ini pasti naik lama-lama. Pasti naik lama-lama. Oke ya? Nah, kalau udah 10, waktunya dihitung 10 kali itu berapa sekon. Iya. Kemudian panjangnya diubah, lakukan hal yang sama. Oke ya? Agak cepat. Agak cepat, kita kehabisan waktu. Udah? Jangan terlalu panjang, Mbak. Pendek-pendek aja, Mbak. Ini kepanjangan. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nah, makanya sebelum mengukur ini disinikan dulu. Udah, agak cepat yuk. Apa? Habis diputar diapain lo? Kenapa? Kan dihitung sih. Ininya. Ini sudah diukur belum? Udah ngukur belum? Berapa tadi ngukur ini panjang berapa? Ini posisikan di sini. Yang diukur ini Pak ini. Iya. Dari ujung pipa atas kan? Ya dari depan toh yo. Nah. Ukurlah panjang tali dari ujung pipa bagian atas. Kan gini kan? Dari ujung pipa bagian atas sampai ujung sini. Udah diukur belum? Itulah jari-jarinya kan gitu. Ya kan? Nah, makanya dibaca dulu. Jangan langsung dieksekusi, baca dulu. Jadi belum? Jadi Rong? Kamu mau berapa senti? 20 Pak. 20? 20 dari sini ke sini. Dari sini ke sini 20. Kalau sudah 20, ini dinaikkan. Ini untuk nahan. Ini dijepit, Mbak. Ini dijepit kayak gitu. Nah, ini dijepit kayak. Ini ada jepitannya. Nah, jepit kayak gini. Kalau udah, yang kamu hitung 20 itu dari sini ke sini. Udah? Udah, ini di bawah. Ini tetap di bawah, tidak naik ke atas. Jadi kamu ngitungnya, ini misalnya 20 ke sini, cul. Ini harus gantung. Nggak boleh ketahan apapun. Udah? Muter, kamu kalau muternya ini mesti melorot karena panjang bawah. Nah, kamu tahan sebentar sini. Di sini tahan sebentar. Kemudian putar. Kalau sudah muter baru kamu lepas begini. Ini kan nggak melorot. Dia malah naik kan. Nah, sambil diputar, sesuaikan tadi di mana di sini. Udah di sini, kalau sudah tahan di sini, dihitung 10 putaran, stopwatchnya dihidupkan. Udah, kalau sudah 10 putaran hentikan. Kemudian jaraknya diubah, lakukan hal yang sama. Oke? Oke? Udah, lanjut. Yang penting untuk 10 putaran kamu dapat waktunya. Udah? Sampai lurus, Mbak. Ininya sampai lurus, jangan terlalu pelan. Begini, Pak. Nggak, ininya, ini sampai gini. Jangan gini. Iya. Kalau terlalu pelan ini mesti gini. Agak dikencengke. Kalau dia turun begini, agak dikencengi narik sampai dia posisinya betul-betul tegak lurus. Ya? Ya. Oke ya, ini jangan ditahan, ini biar digantung. Oh iya. Beban gantungnya jangan ditahan apa-apa ya, tergantung. Pak,
Ini kan yang 0,011 itu bukannya beban putar ya Pak? Apa? Ini yang 0,011 itu beban putar kan Pak? Terus ini yang akhir ini beban berat kan? Lah ini masuknya ke sini. Kalau ini kan ada persamaannya Iya. M kali G. Kan sudah tak tulis M kali G. Udah selesai ini ini. Nah, kalau ini ngitung. Iya, G-nya berapa? G-nya berapa? tahu enggak sih? 10. G-nya ada enggak? Enggak ada. Kalau tidak ada ketentuan pakai 10. Kalikan dengan M. M-nya M yang mana? Ini. Nah, itu kan? Dipakai Oke, kalikan. Dah yang lain? Udah dapat semua? Bentar, saya siapkan untuk kalian presentasi. Coba ada semua? Ada semua? Oke. Baik, coba kelompok yang sudah. Sudah, Mbak? Terus sama ya, ini berapa? 0,31 0,31 dibagi lainnya 0,375. 0,375. Dah nanti masuk ke sana aja. 0,826. Dah ini kelompok berapa? 5. Oke, kelompok 5 coba sini. Kelompok 5. Coba datanya dimasukkan. Datanya di bawah dimasukkan sini. Yang lain yang sudah disiapkan, datanya dimasukkan. Bentar, tabel 1. 25 kali 10 kali 3. Pak ini Pakai desimal aja. 0,025. Terus 0,03? 0,03. Terus Terus apa? Terus itu keliling-keliling. udah, jangan. Hop. Udah, ini kan udah masuk. Baik. Ketika 0,025, ketika diameternya jari yang roda jari-jarinya 0,025, kelilingnya kan 0,08. Bener ya? Ini kan udah kan? Oke. Kemudian tabel 2, waktu tempuhnya dimasukkan. Jumlah putarannya
terdata enggak? Terdata. Terdata. Oke, dimasukkan putarannya. Jumlah putarannya dimasukkan. Dimasukkan sini. Ini jumlah putaran, kemudian ini tempuhnya. 7 waktu tempuhnya berapa itu? Ini 3. Ini loh 7/3. Masukkan. Terus ini yang kedua berapa? 6/2. Terus 3/8. Udah, Pak. Terus kalau udah? Terus sudah? 8. Oke. Ini kan udah ketemu kan? Oke, frekuensinya sudah, periodenya sudah, kecepatan linearnya sudah, kemudian kecepatan sudutnya sudah. Tinggal cek dengan hitungan kamu sama tanda. Makasih, Pak. Sama tanda. Oke, tabel 2. Kegiatan 3. Kegiatan ketiga. Kegiatan ketiga. Kegiatan 3. Oke, kegiatan 3. Sebentar. Masa beban putar, masa beban gantung tak hapus dulu. Kelompok 5, 10 kali ya. Oke. Jari-jari roda dimasukkan, kemudian jari-jari roda dimasukkan, kemudian waktunya dimasukkan, kemudian masa-masanya. Masukkan. 25 terus 30. Terus. Oke. waktu 5 detik. 5, 4, 5. terus periodenya 5/10. periodenya langsung masuk, Mbak. Periodenya enggak. Nanti kena. Masanya ya, Pak. Yang satu. Masa yang putar. Masa beban. Beban putar berapa? Terus yang beban gantung sekitar 0, Sama, Pak. 0,0. beban putarnya sama. Terus ini gantungnya 75. 75 0,075. 0,075 Udah? Oke. Baik. 10 kali sudah ya? Ya. Oke. Jari-jarinya sudah, waktunya Itu second. udah, kemudian baik. Oke, udah lengkap. Sebentar, Mbak. Coba yang kelompok 5. Coba dilihat yang belakang. Yang belakang ini yang belakang untuk menjawab problem ini persamaannya nanti di buku ada. Kemudian nah ini kalian langsung gini Oh ya. langsung gini. Langsung Oke ya. Kegiatan 1, 2. Ya, ini kan kesimpulan, Ya. langsung diisikan kesimpulannya ya. Jauh banget itu boleh. Mau tidak sadar kamera, Pak? Hah? Mau tidak sadar kamera? Ini tak
Kata-kata kecepatan linear. Nah. Baik, dah. Dimasukkan semua Mbak ke depan Mbak. Dimasukkan di depan yuk. Datanya masukkan sana yuk. Yang 3 belum. Ini sama ini kalau masukkan dulu. Yuk. Kelompok mana? Ayo masukkan. Dimasukkan. Kelompoknya mana? Dimasukkan. Kegiatan 2 ini kelompok berapa? Kelompok terakhir. Ini masukkan. Nah, dimasukkan kelompok 6. Dimasukkan. Berapa? Terus? 0,3 misalnya. 0,03. Terus? Udah lanjut. Udah enggak? Selasa. Oh. Masalah Pak. Lanjut, masukkan. Bentar Mbak, salah kelompok. Sini. Berapa? 0,25. Nah, Terus bawain 0,03. 0,03. Terus bawain 0,05. nah, dah. Terus yang tabel 2. Tabel 2. Masukkan jumlah putarannya. 0,9 ya. Itu apanya? Ini Pak, lintasan. Panjang lintasannya. Itu tabel 2. Tabel 2. Oke, panjang lintasan. Jumlah putarannya terdata enggak? Enggak didata. Enggak. Oke, masukkan dulu. Masukkan dulu. Udah? Udah? Yang lain? Oke, kembali ke tempat masing-masing. Ngumpul ke kelompok. Sekon, terus 6 sekon. 6 sekon. 11. Sudah. Oke, kemudian yang percobaan ketiga. Jumlah putaran 10, kemudian jari-jari rodanya. Jari-jari putarannya berapa? Jari-jari putaran berapa? Berapa? Dimasukkan. Waktu untuk 10 putaran. Berapa? Sekonsel ya. Masukkan. Panjang lintasannya tabel 2. Oke, panjang lintasan. Jumlah putarannya terdata enggak? Enggak terdata. Oke, masukkan dulu. Udah? Yang lain? Oke, kembali ke tempat masing-masing. Kumpul ke kelompok. Oh, dari bawah kita sekolah.
Dah. Kemudian yang percobaan kedua, yang ketiga. Jumlah putaran 10, kemudian dari tiganya. Dan apa dari putarannya? Dari putarannya. Coba dilakukan. Apa? Itu berapa? Kuman. Jangan kembali. Dah, dah. Dah. Kelompok 5, 10 kali ya. Jari-jari udah dimasukkan, kemudian jari-jari udah dimasukkan, kemudian waktunya dimasukkan, kemudian masa-masanya. Masukkan. Oh. Oke. Periodenya lama ya, Pak? Periodenya enggak. Nanti. Baik. 10 kali sudah ya. Oke. Jari-jarinya sudah, waktunya udah, kemudian baik. Oke, sudah lengkap. Bentar, Mbak. Cepat yang nomor 5. Coba dilihat yang belakang. Ini yang belakang untuk menjawab problem. Kemudian kalian langsung sini. Ya. Ini kan simpulan. Ini kan simpulan. Mboten dasar dari kamera, Pak. Yang periodenya itu ada 0,43, 0,33 sama 2,67 second. Ini satuannya S. Terus sama yang kecepatan linear 0,10 sama 0,20 sama 0,06. Kecepatan sudutnya 14,65. Ini 10,64, 2,36. Terus habis itu yang kegiatan ketiga. Nih. Ya. Kegiatan ketiga itu yang percobaan pertama kita menggunakan jari-jari 25 cm. Terus itu waktu yang ditempuh dalam 10 putaran itu 5 detik. Nah, periodenya itu 5/10 jadi 0,5 second. Terus yang percobaan kedua kita pakai jari-jari 30 cm. Waktu yang dibutuhkan itu 4 detik untuk mencapai 10 putaran. Sama yang percobaan ketiga itu kita pakai jari-jari 35 cm. Terus periode yang kedua itu 0,4 sama periode yang ketiga 0,5.
masa beban putarnya itu 0,011, masa beban gantungnya 0,075, berat beban gantung itu 0,75. 0,7. 35. Oke. 35 ya. Lanjut. Lanjut. Jadi kesimpulan yang didapat dari kegiatan pertama itu jari-jari yang didapat sudut itu sebesar 57,3 derajat. Terus satu radian itu menempuh 57,3 derajat. Terus kalau yang untuk satu putaran atau satu lingkaran penuh itu kita dapatkan 6,28 radian. 6,28 radian itu sama aja kayak 2 pi. 2 pi. 2 pi. 6, berapa dapatnya? 6,28 pukul 2 pi. Jadi satu radian ketemu 2 pi r di tangan ya. Oke, hitungan kamu ketemu itu. Kamu. Baik, lanjut. Lanjut yang ke kegiatan ketiga itu nilai rata-rata kecepatan sudutnya 0,735. Nilai rata-rata kecepatan linearnya 1,202. Sama rata-rata kecepatan sentripetal itu 10,45. Gaya sentripetalnya 0,071. Gaya sentripetalnya berapa? 0,071. Nilai gaya sentripetalnya 0,0. Baik. Udah ya? Oke, kelompok 5. Ya. Coba. Juga kalau yang kegiatan kedua itu kita dapatkan juga kalau misalnya jari-jarinya semakin besar itu kecepatan sudutnya akan semakin kecil. Tapi kalau misalnya kecepatan linearnya itu malah semakin besar kalau jari-jarinya semakin besar. Oke. Kelompok 5 sudah menemukan kalau jari-jari untuk mengerjakan soal pertama kelompok berapa? Silakan. 5. Oke. Yang mau kerjakan nomor 1. Kemudian nomor 3. Kemudian nomor 3. Nomor 3 kelompok berapa? Kelompok berapa nomor 3? Yuk, maju. Langsung. Nomor 3. Baik. Coba kita lihat. Yang pertama, percepatan sentripetalnya ketemu 5 meter per sekon. Kemudian kecepatan linear ya. Yang ditanyakan yang 2. Kecepatan linearnya ketemu berapa, Mbak? 20 meter per sekon. Baik.
Kalian tadi sudah melakukan percobaan pertama tadi kalian sudah menganalisis hubungan antar bicara. Yang tadi kesimpulannya sudah didapat bahwa jika jari-jari semakin besar, maka kecepatan linearnya semakin besar, kecepatan sudutnya semakin. Dengan demikian, kalian bisa mengatakan begini, ternyata jari-jari lintasan itu berbanding lurus dengan kecepatan linearnya, berbanding terbalik dengan omega. Ya, ini sudah kalian dapatkan melalui percobaan. Kemudian hal yang perlu saya sampaikan, perlu saya ucapkan lagi, ketika Anda akan membutuhkan kecepatan di sini, ketika Anda membutuhkan kecepatan, yang kalian perhatikan harus kecepatan linearnya. Mana yang memiliki kecepatan linear paling besar? Itulah sepeda yang kalian gunakan untuk mencapai kecepatan. Tetapi beda pada kasus kedua. Pada kasus kedua itu ketika menanjak, kalian tidak butuh kecepatan, tetapi membutuhkan putaran yang pelan tapi maju terus. Sehingga ketika kalian ada ditanyakan, yang dibutuhkan adalah kecepatan sudut yang besar. Kecepatan sudut besar didapat dari. Nah ini kalian mengayuh pada roda yang diameternya kecil kan gitu kan? Kan gitu. Ini mesti nanya. Kalau ini ngayuh pada diameternya besar, itu yang didapat adalah kecepatan sudut yang besar. Sehingga lajunya makin kencang. Jawab ya. Nanti bisa dibuktikan. Kalau sudah, baik. Kita sudah mengocok agak banyak waktunya. Oke, tidak apa-apa. Nanti saya sampaikan ke buku yang berikutnya. Kemudian untuk yang berikutnya, setelah gerak melingkar, itu saya mungkin gerak parabola. Karena sebetulnya gerak parabola itu kan kalian harus tahu dulu gerak melingkar. Oke ya, jadi gerak melingkar saja, tidak selanjutnya yang belum dipelajari adalah gerak parabola. Oke ya, kemudian ada yang mau ditanyakan silakan. Ada enggak yang mau ditanyakan? Belum ada? Oke, kalau belum ada, berarti yang ini kita akhiri dulu, kegiatan hari ini kita akhiri dulu. Kita belum sampai akhir ya, nanti masih sampai nanti. Baik, mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini bisa melihat baik-baik dan kita bisa melihat gejala-gejala dengan lebih adil dan tetap semangat, belajar yang tekun, baik-baik. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi jauh